Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita yang paling seru. Hari ini, kita akan berpetualang ke dalam hutan ajaib dan bertemu dengan seekor monyet kecil yang sangat lucu tapi juga sedikit nakal. Namanya Kiko, siap untuk ceritanya? Yuk, kita mulai. Di sebuah hutan yang lebat dan penuh dengan pohon buah-buahan, hiduplah seekor monyet kecil bernama Kiko. Kiko adalah monyet yang sangat aktif dan ceria. Setiap hari, ia melompat dari satu dahan ke dahan lain, bermain kejar-kejaran dengan teman-temannya, dan mencari buah-buahan yang paling lezat. Tapi, Kiko punya satu kebiasaan yang kurang baik. Dia tidak suka berbagi. Setiap kali menemukan pohon pisang yang buahnya kuning dan manis, Kiko akan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Dia akan menumpuk pisang-pisang itu di sarangnya yang tinggi di atas pohon, dan tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Suatu pagi yang cerah, Kiko menemukan pohon rambutan yang buahnya merah merona dan sangat banyak. Wah, Kiko senang sekali. Matanya langsung berbinar-binar. Tanpa pikir panjang, Kiko langsung memanjat pohon itu dan mulai memetik semua rambutan yang bisa ia jangkau. Satu persatu rambutan ia masukkan ke dalam kantong ajaibnya. Teman-temannya, seperti kura-kura Kuki dan tupai Tupi, hanya bisa melihat dari bawah. Kiko, boleh kami minta sedikit? Tanya Tupi dengan sopan. Kiko menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak boleh, ini semua punyaku, jawab Kiko sambil terus memetik rambutan. Akhirnya, kantong Kiko penuh dengan rambutan. Sangat berat. Kiko mencoba turun dari pohon, tapi karena bebannya terlalu berat, ia jadi kesulitan bergerak. Brok, tiba-tiba dahan yang diinjak Kiko patah. Kiko dan semua rambutan yang dibawanya jatuh ke tanah. Aduh, Kiko merasa sedikit sakit dan sedih melihat rambutan hasil kerja kerasnya berceceran di mana-mana. Beberapa rambutan bahkan pecah dan kotor. Kiko duduk termenung, bingung harus bagaimana. Dia tidak mungkin bisa membawa semua rambutan itu sendirian ke sarangnya. Melihat Kiko yang kebingungan dan sedih, Kuki si kura-kura dan Tupi si tupai tidak tega. Mereka perlahan-lahan mendekati Kiko. Kiko, kamu tidak apa-apa? Tanya Kuki dengan lembut. Kiko mengangguk pelan. Aku tidak bisa membawa semua ini sendirian, kata Kiko dengan suara lirih. Tupi tersenyum. Kalau begitu, ayo kita bawa bersama-sama. Kami akan membantumu. Kiko terkejut. Benarkah? Tapi tadi aku tidak mau berbagi dengan kalian. Kuki menepuk pundak Kiko. Tidak apa-apa, Kiko. Teman itu harus saling membantu, kan? Akhirnya, Kiko, Kuki, dan Tupi bekerja sama mengumpulkan semua rambutan yang berceceran. Mereka membawanya sedikit demi sedikit ke sarang Kiko. Pekerjaan yang tadinya terasa sangat berat, sekarang jadi terasa ringan dan menyenangkan karena dilakukan bersama-sama. Setelah semua rambutan terkumpul di sarang Kiko, Kiko merasa sangat lega dan juga malu. Dia sadar bahwa perilakunya tadi sangat tidak baik. Sebagai ucapan terima kasih, Kiko mengambil rambutan yang paling besar dan manis, lalu memberikannya kepada Kuki dan Tupi. Ini untuk kalian, teman-teman. Maafkan aku ya, tadi aku pelit. Terima kasih sudah mau membantuku. Kuki dan Tupi tersenyum lebar. Sama-sama. Kiko, lain kali, kalau ada apa-apa, bilang saja ya, kata Tupi. Sejak hari itu, Kiko berubah menjadi monyet yang baik hati dan suka berbagi. Setiap kali menemukan buah-buahan, ia akan memanggil teman-temannya untuk makan bersama. Mereka pun bermain dan makan bersama dengan gembira setiap hari. Hutan menjadi tempat yang lebih ceria karena kebaikan dan persahabatan mereka. Nah, teman-teman, dari cerita Kiko si monyet tadi, kita bisa belajar sesuatu yang penting. Loh, apa itu? Ya, betul, berbagi dengan teman itu sangat menyenangkan. Kalau kita punya sesuatu, entah itu makanan, mainan, atau apapun, alangkah baiknya jika kita berbagi dengan orang lain.
Dengan berbagi, kita tidak hanya membuat orang lain senang, tapi kita juga akan punya banyak teman dan hati kita pun jadi ikut bahagia. Ingat ya, pelit itu tidak baik dan bukan sifat seorang teman sejati. Jangan ditiru ya perilaku Kiko yang di awal cerita tadi. Tirulah Kiko yang sudah berubah menjadi baik hati dan suka berbagi. Pesan moral dari cerita hari ini adalah berbagi itu indah dan membuat persahabatan menjadi lebih kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi kebaikan dengan sesama. Ya, karena kebaikan yang kita berikan pasti akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk yang lain. Oke, teman-teman, serukan cerita petualangan Kiko hari ini. Semoga teman-teman semua suka ya dan bisa mengambil pelajaran baik dari ceritanya. Jangan lupa untuk selalu menjadi anak yang baik, ceria, dan suka menolong teman. Sampai jumpa lagi di video cerita seru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah semuanya.